Presiden Prabowo Subianto mengungkap kebiasaan pribadinya yang intens mengikuti perkembangan informasi global. Ia menyebut dirinya sebagai news junkie yang terus memantau arus berita internasional, termasuk pada dini hari, guna memastikan dirinya tetap mengikuti dinamika dunia yang bergerak cepat. Kebiasaan ini disampaikan dalam diskusi Presiden Prabowo saat menjawab pertanyaan mengenai bagaimana seorang pemimpin menjaga keseimbangan di tengah tekanan global. Dalam kesempatan ini, Presiden menjelaskan kebutuhan istirahat tetap menjadi hal penting, meskipun pola tidurnya fleksibel. Ia mengaku terbiasa memanfaatkan waktu singkat di sela aktivitas untuk beristirahat, termasuk ketika berada di kendaraan maupun dalam perjalanan udara. Kebiasaan ini disebut berasal dari pengalamannya saat bertugas di lingkungan militer. Selain itu, Presiden juga memanfaatkan jeda antar agenda untuk tidur singkat. Ia menyebut waktu sekitar 10 hingga 30 menit cukup untuk memulihkan energi sebelum melanjutkan kegiatan berikutnya. Pola ini membuatnya tetap mampu menjalani agenda padat sambil menjaga kebugaran. Di sisi lain, kebiasaan memantau informasi membuat Presiden kerap terbangun di dini hari. Ia memanfaatkan platform digital untuk mengikuti perkembangan terbaru di berbagai kawasan dunia, termasuk Timur Tengah dan Amerika Serikat yang memiliki perbedaan waktu signifikan dengan Indonesia. Dengan cara ini, ia dapat mengetahui perkembangan terbaru sebelum memulai aktivitas hariannya. Presiden menilai kebiasaan ini membantu dirinya merespons cepat isu global yang berdampak pada Indonesia. Ia menyebut dapat langsung mengikuti pernyataan pemimpin dunia yang disampaikan beberapa jam sebelumnya, sehingga tanggapan Indonesia dapat disiapkan lebih awal. Jadi kadang-kadang saya tidurnya jam 1. Tapi jam 3 saya bangun lagi. Kenapa? Ini masalahnya nih, teknologi, ya kan? Kan ada YouTube. Iya. Kan kita ini beda 4 jam sama Timur Tengah. Iya. 3 jam. Habis itu sama Amerika sekian jam. Jadi saya harus ikuti apa yang terjadi. Dan itulah mungkin yang membuat saya itu always a bit up to date. Beranjak dari dinamika global ini, Presiden juga menjelaskan rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza yang saat ini ditangguhkan. Ia menegaskan rencana ini tidak dimaksudkan untuk melucuti senjata Hamas, melainkan sebagai kontribusi Indonesia dalam menjaga keselamatan warga sipil dan mendukung stabilisasi kemanusiaan. Presiden menjelaskan sikap Indonesia sejalan dengan prinsip lama bangsa yang mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam berbagai pembicaraan dengan tokoh internasional, Indonesia menyatakan kesiapan berpartisipasi dalam Board of Peace dengan syarat seluruh pihak menyetujui keterlibatan Indonesia. Persetujuan ini mencakup dukungan dari tokoh Palestina serta negara-negara mayoritas Muslim yang tergabung dalam Board of Peace, antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir. Selain itu, keterlibatan Indonesia juga membutuhkan penerimaan dari Hamas sebagai pihak yang berpengaruh di lapangan. Presiden juga menekankan prinsip national caveats dalam misi ini. Setiap negara diberi ruang menentukan batas keterlibatan sesuai kepentingan nasional. Indonesia memilih berpartisipasi dengan batasan tidak terlibat dalam konfrontasi militer terhadap Hamas. Selain itu, Indonesia juga tidak akan terlibat dalam pengambilan maupun pelucutan senjata Hamas. Fokus misi yang disiapkan adalah menjaga keselamatan masyarakat sipil dari berbagai kemungkinan serangan. Saya selalu katakan dalam pembicaraan saya dengan tokoh-tokoh Barat, kita akan ikut dan kita siap kirim pasukan perdamaian asal, saya bilang, semua pihak setuju keterlibatan Indonesia. Dan saya juga mengatakan de facto Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena we want to be a peacekeeping force, national caveats. Kita tegas, kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas. Kedua, kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata di weaponization dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan manapun. Itu komitmen kita. Namun demikian, rencana pengiriman pasukan perdamaian saat ini ditangguhkan akibat meningkatnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Penangguhan dilakukan setelah pemerintah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait perkembangan situasi keamanan. Indonesia sebelumnya menyiapkan hingga 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam misi International Stabilization Force di Gaza. Persiapan telah dilakukan, namun pengiriman pasukan masih menunggu mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa serta kondisi yang memungkinkan untuk pelaksanaan misi perdamaian.